Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadila dari kelas T24B dengan NIM belakang 1177 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan logam dalam metode casting, forming, dan machining. Casting. Casting atau pengecoran adalah proses pembuatan logam dengan cara mencairkan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan hingga membeku dan membentuk produk sesuai bentuk cetakan. Casting merupakan salah satu proses manufaktur tertua yang banyak digunakan dalam industri karena mampu membuat bentuk yang rumit dan ukuran yang besar. Kelebihan dari casting yang pertama yaitu dapat membuat bentuk rumit, yang kedua cocok untuk produk besar, yang ketiga efisien untuk produksi massal. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu resiko cacat cor, yang kedua permukaan kadang kasar, yang ketiga ketelitian dimensi lebih rendah. Di sini ada jenis-jenis casting yang akan saya bahas cuma dua. Yang pertama yaitu sand casting. Sand casting adalah metode pengecoran logam menggunakan cetakan pasir yang sederhana dan ekonomis. Proses ini banyak digunakan dalam industri untuk membuat produk logam berukuran kecil hingga besar dengan bentuk yang kompleks. Di sini ada gambaran mengenai langkah-langkah jenis sand casting. Yang pertama yaitu pembuatan pola. Pola atau bentuk produk dibuat dari kayu atau metal. Langkah kedua yaitu pembuatan cetakan. Pola ditanam dalam pasir dan dicetak dalam kop atau drak. Yang ketiga yaitu penuangan logam. Logam cair dituangkan melalui saluran masuk. Langkah keempat yaitu pembekuan. Logam dibiarkan membeku di dalam cetakan pasir. Langkah kelima yaitu pengeluaran produk. Cetakan dibongkar dan produk dikeluarkan. Langkah keenam yaitu pembersihan. Saluran masuk dan kotoran pasir dibersihkan. Langkah ketujuh yaitu sudah selesai, yaitu produk jadi. Produk cor siap digunakan atau diproses lanjut. Kelebihan dari jenis sand casting ini yaitu biayanya murah, cocok untuk ukuran besar, dan prosesnya sederhana. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu permukaan kasar, ketelitian rendah, dan cetakan cuma sekali pakai. Contoh produknya yaitu blok mesin, rumah pompa, dan gear besar. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu die casting. Die casting adalah proses pengecoran logam dengan cara menyuntikkan logam cair ke dalam cetakan logam atau die menggunakan tekanan tinggi. Di sini ada langkah-langkah mengenai jenis die casting. Langkah pertama yaitu perebusan atau pelelehan logam. Logam dipanaskan hingga mencair. Langkah kedua yaitu pengisian cetakan. Logam cair dituangkan ke ruang injeksi. Langkah ketiga yaitu injeksi atau tekanan tinggi. Logam cair ditekan masuk ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi. Langkah keempat yaitu pembekuan. Logam membeku dengan cepat di dalam cetakan. Langkah kelima yaitu pembukaan cetakan. Cetakan dibuka dan ejektor mendorong produk keluar. Langkah keenam, produk jadi. Produk dibersihkan dan siap digunakan. Kelebihan dari jenis die casting ini yaitu presisinya tinggi, permukaan halus, dan produksi cepat. Kekurangannya dari jenis ini yaitu biaya cetakan mahal, tidak cocok untuk logam bertitik leleh tinggi. Contoh produk dari jenis ini yaitu casing elektronik, komponen otomotif, dan handle pintu. Selanjutnya yaitu forming. Forming adalah proses pembuatan logam dengan cara mengubah bentuk logam menggunakan gaya mekanik tanpa mencairkan material. Pada proses ini, logam mengalami deformasi plastis sehingga bentuknya berubah secara permanen. Forming banyak digunakan dalam industri karena mampu menghasilkan produk yang kuat, efisien, dan sedikit limbah material.
Untuk keuntungan dari metode farming ini, yang pertama yaitu struktur logam lebih kuat, yang kedua produksi cepat, yang ketiga limbah material sedikit, yang keempat yaitu cocok untuk produksi massal. Sedangkan untuk kekurangan dari metode farming yaitu yang pertama membutuhkan mesin besar, yang kedua biaya alat mahal, yang ketiga tidak semua bentuk dapat dibuat. Jenis-jenis farming ada beberapa yang akan saya bahas, cuman ada 3. Yang pertama yaitu rolling, yaitu proses mengurangi ketebalan logam menggunakan 2 roll yang berputar. Berikut ini adalah tahapan proses rolling. Yang pertama, persiapan bahan. Logam berbentuk bilet, slab, atau ingot disiapkan sesuai ukuran awal. Langkah kedua yaitu pemanasan. Logam dipanaskan sehingga mencapai suhu tertentu atau hot rolling agar mudah dibentuk. Langkah ketiga yaitu pengorolan. Logam dimasukkan di antara roll yang berputar berlawanan arah sehingga ketebalan berkurang dan panjang bertambah. Langkah selanjutnya, langkah keempat yaitu pendinginan. Logam didinginkan secara alami atau menggunakan air agar sifat mekanik menjadi stabil. Langkah terakhir yaitu hasil produk. Produk rolling berbentuk lembaran, plat, strip, profil, atau batang sesuai kebutuhan. Kelebihan dari jenis rolling ini yaitu produksinya cepat, cocok untuk plat dan baja profil. Contoh dari produknya yaitu plat baja, rel kereta, dan baja profil. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu forging, yaitu proses pembentukan logam menggunakan gaya tekan atau pukulan. Berikut ini adalah tahapan proses forging. Yang pertama, persiapan bahan. Bahan logam dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Langkah kedua yaitu pemanasan. Logam dipanaskan dalam tungku sehingga mencapai suhu tempa atau hot forging. Yang ketiga, penempaan awal. Logam diletakkan di atas landasan lalu diberi pukulan atau tekanan pertama. Langkah keempat yaitu pembentukan. Logam ditempa berulang hingga mencapai bentuk diinginkan sesuai desain produk. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima yaitu langkah pendinginan. Produk hasil tempa didinginkan secara alami atau di dalam media pendingin. Langkah terakhir yaitu finishing. Produk dibersihkan, dirapikan, dan dilakukan proses lanjutan seperti machining jika perlu. Kelebihan dari jenis forging yaitu struktur logam sangat kuat dan ketahanannya tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu membutuhkan gaya besar. Contoh produknya yaitu poros mesin, gear, dan baut besar. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga, yaitu logam ditekan melalui cetakan atau dies untuk menghasilkan bentuk tertentu. Tahapan proses extrusion yang pertama yaitu persiapan billet. Billet logam dipotong sesuai ukuran dan dipanaskan hingga suhu tertentu atau tergantung jenis logamnya. Langkah kedua yaitu pemasukan billet. Billet yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam kontainer. Langkah ketiga yaitu penekanan atau extrusion. Ram memberikan tekanan tinggi sehingga billet terdorong ke depan menuju die. Langkah keempat yaitu logam mengalir melalui die. Logam mengalami deformasi plastis lalu mengalir melalui lubang die membentuk profil tertentu. Langkah kelima yaitu produk keluar. Produk etrusi keluar memanjang sesuai bentuk lubang die. Langkah terakhir yaitu pendinginan dan pemotongan. Produk didinginkan kemudian dipotong sesuai panjang yang diinginkan. Contoh dari produk ini yaitu pipa aluminium, bingkai jendela, dan profil logam. Selanjutnya yaitu metode terakhir yaitu metode machining. Machining adalah proses pembuatan atau pembentukan logam dengan cara mengurangi material menggunakan alat potong untuk menghasilkan bentuk, ukuran, dan permukaan yang diinginkan. Pada proses machining, sebagian material dipotong menjadi serpihan atau chips sehingga terbentuk produk sesuai desain.
Tujuan machining yaitu membuat ukuran presisi, menghaluskan permukaan, dan membentuk komponen detail. Sedangkan karakteristiknya yaitu menghasilkan serpihan atau chips, presisi tinggi dan cocok untuk finishing. Jenis-jenis machining yang pertama yaitu turning atau baut. Contoh produk dari baut yaitu poros, baut, dan bushing. Jenis yang kedua yaitu milling atau prise. Contoh produknya yaitu gear, slot, dan dudukan mesin. Jenis yang ketiga yaitu drilling atau pengeboran. Contoh produknya yaitu lubang baut, lubang poros, dan lubang presisi. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan bahwa dapat disimpulkan yang pertama, casting digunakan untuk membuat bentuk kompleks dengan cara mencairkan logam. Yang kedua yaitu forming. Forming digunakan untuk membentuk logam menggunakan gaya mekanik tanpa mencairkan material. Yang ketiga yaitu machining. Machining digunakan untuk menghasilkan produk dengan tingkat presisi tinggi melalui proses pemotongan. Ketiga metode tersebut merupakan proses utama dalam manufaktur logam modern dan saling melengkapi dalam pembuatan produk industri. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.